Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Rahmayanti, saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 jurusan Informatika di Universitas Negeri Malang. Di video ini saya akan membahas sebuah kasus atau cerita dan bagaimana cara kita menganalisis masalah ini dengan berpikir komputasional untuk mengatasi permasalahan dari kasus ini. Nah, jadi di kasus ini ada sebuah keluarga di mana ada sepasang orang tua bernama Pak Rudi dan Bu Siti. Nah, kemudian mereka ini memiliki anak laki-laki bernama Budi. Nah, jadi Budi ini yaitu baru lulus dari pendidikannya atau baru menyelesaikan pendidikannya. Namun Budi mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang layak karena krisis ekonomi yang melanda negara membuat banyak perusahaan bangkrut termasuk tempat kerja Budi. Nah, karena di tengah krisis ini, akhirnya Pak Rudi dan Bu Siti itu membantu Budi karena melihat kondisi Budi yang semakin terpuruk. Orang tua Budi tidak tega atau tidak menahan kuasa untuk membiarkan Budi berjuang sendirian, sehingga Pak Rudi dan Bu Siti membantu untuk mengatasi masalah ekonomi keluarganya dengan tetap bekerja meskipun kondisi fisik dari Pak Rudi dan Bu Siti ini sudah tidak sekuat dulu. Nah, di mana Pak Rudi kembali ke ladang, sementara Bu Siti membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Nah, melihat masalah ini, bagaimana cara kita menganalisisnya dengan berpikir komputasional. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi masalah utama dari kasus ini, di mana masalah utamanya yaitu Budi sulit mencari pekerjaan yang layak karena krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan bangkrut termasuk tempat kerja Budi. Hal ini berakibat pada kesulitannya dalam mendapatkan penghasilan yang stabil untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Kemudian masalah yang kedua yaitu beban finansial bagi orang tua. Di usia tua, Pak Rudi dan Bu Siti seharusnya sudah menikmati masa pensiun. Namun karena Budi belum memiliki pekerjaan yang stabil, mereka terpaksa kembali bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, kita bisa mengidentifikasi masalahnya, di mana yang pertama Budi dan orang tuanya mengalami kesulitan keuangan karena krisis ekonomi. Yang kedua, Budi kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan baru yang layak. Yang ketiga, Pak Rudi dan Bu Siti sudah tua dan tidak suka dulu untuk bekerja lagi. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa mendekomposisi atau memecah masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi kita bisa mendekomposisi masalah yang dihadapi oleh keluarga Pak Rudi, di mana yang pertama yaitu kita bisa memecah menjadi masalah keuangan, di mana di masalah keuangan ini ada kurangnya pendapatan dari Budi, kemudian meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, kemungkinan hutang yang perlu dilunasi. Di sini kita mendekomposisi masalah keuangan. Kemudian yang kedua, masalah pekerjaan Budi. Jadi karena kurangnya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi Budi. Kemudian yang kedua, persaingan yang ketat di pasar kerja. Yang ketiga, keterampilan Budi yang mungkin perlu diasah kembali. Kemudian dekomposisi yang ketiga yaitu masalah kesehatan Pak Rudi dan Bu Siti. Nah, jadi di sini kita menganalisis bahwa di masalah kesehatan Pak Rudi dan Bu Siti itu kelelahan fisik akibat bekerja di usia tua, kemudian resiko penyakit yang lebih tinggi, dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, apa saja pola-pola atau hubungan yang bisa kita lihat dari cara Pak Rudi dan Bu Siti mengatasi masalah keuangan keluarga mereka? Bagaimana pola-pola ini bisa membantu dalam mencari solusi? Nah, jadi kita bisa lihat ada pola dan hubungan di mana Pak Rudi dan Bu Siti selalu mengutamakan kebahagiaan Budi. Yang kedua, mereka rela berkorban dan bekerja keras untuk membantu Budi. Yang ketiga, Budi memiliki rasa tanggung jawab untuk meringankan beban orang tuanya. Yang keempat, krisis ekonomi memperparah kesulitan keuangan keluarga.
Nah, kemudian abstraksi dari cerita ini apa, dan apakah kita bisa membuat sebuah model atau representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi? Bisa. Nah, jadi kita bisa memodelkan abstraksi dari masalah ini yang berupa yang pertama sistem keluarga. Pak Rudi, Budi, dan Bu Siti saling terhubung dan saling memengaruhi. Kemudian arus keuangan, jadi uang mengalir dari Budi, Pak Rudi, dan Bu Siti untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, penawaran dan permintaan, jadi permintaan untuk pekerjaan lebih tinggi daripada penawaran, krisis ekonomi. Baik, apa abstraksinya? Jadi kita bisa memodelkan atau merepresentasi abstrak dari masalah keluarga Pak Budi dengan cara yang pertama ada entitas, yaitu di mana entitasnya ada Pak Rudi, Bu Siti, Budi, dan ekonomi. Yang kedua hubungan, di mana krisis ekonomi karena itu Budi menjadi sulit bekerja, kemudian karena itu Pak Rudi dan Bu Siti bekerja kembali untuk mendukung keluarga mereka. Kemudian modelnya yaitu yang pertama ada krisis ekonomi sebagai variabel lingkungan, yang kedua kualifikasi dan keahlian Budi sebagai variabel individu, usia dan kesehatan Pak Rudi dan Bu Siti sebagai variabel fisik, sumber penghasilan alternatif sebagai variabel ekonomi. Apa manfaat model ini? Jadi kita mudah menganalisis situasi dan interaksi antar variabel, kemudian kita dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih tepat dengan mempertimbangkan semua faktor tadi. Selanjutnya yaitu jika kita ingin membuat sebuah algoritma untuk membantu Budi mencari pekerjaan yang layak, langkah-langkah apa saja yang perlu disertakan dalam algoritma tersebut. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa algoritma ini efisien atau efektif? Nah, jadi kita bisa membuat algoritma atau langkah-langkah dalam algoritma. Yang pertama langkahnya yaitu mengumpulkan informasi, diantaranya mengumpulkan informasi tentang daftar keahlian, kualifikasi, dan pengalaman kerja Budi. Yang kedua mencari informasi tentang pasar kerja dan sektor yang sedang berkembang. Kemudian langkah yang kedua yaitu analisis pasar kerja, di mana kita mengidentifikasi industri yang masih membutuhkan tenaga kerja dan mengevaluasi peluang kerja yang sesuai dengan kualifikasi Budi. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan jaringan. Jadi Budi bisa memanfaatkan jejaring sosial profesional seperti LinkedIn atau sosial media lainnya. Dan yang kedua, hadiri pameran kerja dan seminar. Langkah yang keempat adalah pelatihan dan sertifikasi. Jadi Budi bisa mencari pelatihan tambahan atau sertifikasi yang meningkatkan daya saing Budi. Kemudian langkah kelima yaitu melamar pekerjaan, di mana Budi bisa mempersiapkan CV dan surat lamaran yang menonjolkan keahlian dan pengalaman Budi, atau bisa melamar ke perusahaan yang relevan sesuai dengan keahlian Budi. Langkah yang keenam adalah evaluasi dan penyesuaian. Jadi Budi bisa mengevaluasi respon dari aplikasi pekerjaan, kemudian menyesuaikan strategi lamaran jika diperlukan. Bagaimana efisiensi dan efektivitas dari algoritma ini? Jadi di sini penyesuaian berdasarkan feedback, di mana kita bisa menjamin algoritma tetap relevan dengan perubahan pasar kerja, kemudian menjaga agar Budi tetap kompetitif di pasar kerja yang dinamis. Seperti itu. Kemudian efisiensi dan efektivitas algoritma ini juga dari menggunakan situs web pencarian kerja terpercaya, kemudian yang tadi mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan workshop untuk meningkatkan keterampilan pekerja Budi, dan meminta bantuan dari orang lain seperti keluarga, teman, atau profesional yang lainnya. Kemudian, bagaimana pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka agar tetap bisa mendukung Budi? Nah, jadi contoh penerapan pemikiran komputasional dalam situasi ini yaitu
di mana pemikiran komputasional tadi ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan evaluasi. Di mana penerapannya yaitu Pak Rudi dan Bu Siti dapat membuat anggaran untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Kemudian mereka dapat membuat daftar prioritas untuk menentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian mereka dapat mencari informasi tentang program pelatihan kerja atau bantuan UMKM untuk Budi. Nah, adapun penerapan yang lain yaitu mengoptimalisasi waktu kerja, di mana menentukan jam kerja paling produktif berdasarkan kondisi fisik, pengelolaan keuangan seperti yang saya bilang tadi, membuat anggaran jelas dan terperinci untuk menghindari pengeluaran berlebih, terus mengidentifikasi peluang baru seperti penjualan online untuk kerajinan tangan. Nah, jadi dari cerita Budi dan orang tuanya menunjukkan bagaimana cinta, pengorbanan, dan pemikiran komputasional dapat membantu keluarga dalam menghadapi kesulitan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pemikiran komputasional, kita dapat menganalisis masalah dengan lebih sistematis dan menemukan solusi yang lebih efektif. Nah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.